Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah jam 6 lewat 15 menit. Udah gak ngantuk daripada tadi rekaman jam 3. Waduh, ngantuknya luar biasa. Ini udah habis subuh, udah lebih nyantai, suara pun udah lebih stabil. Al-istiqomatu asasun najah. Waktu saya masih di pesantren ada mahfujot yang selalu disampaikan oleh guru-guru, bahkan Pak Yai sekalipun. Al-istiqomatu asasun najah. Apa itu? Istiqomah merupakan dasar sebuah kesuksesan. Atau anak-anak pesantren banyak banget pikiran mau pada pindah lah, ini itulah. Istilahnya kalau orang baru nanam sehari 2 hari udah dicabut, baru mau tumbuh akar udah dicabut. Rasanya insinyur pertanian juga pening kalau lihat kayak gitu. Pohon bisa mati kalau kayak gitu. Gitu ya kita belajar. Kita juga beribadah, bersolawat yang istiqomah. Kita buat istiqomah. Kalau hari ini katakanlah kita membaca 1000, usahakan besok 1000 juga. Kalau salawat Jibril kita usahakan hari ini 30.000, besok dan seterusnya 30.000 juga. Makanya kan sesuatu kalau nggak sanggup banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Yang penting ya istiqomah. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Istiqomah. Kalau kita ngerjain salat tahajud nih, tiba-tiba kita kerjakan bangun 1:30, 1:30, langsung 12 rakaat. Ya mungkin 1, 2, 3 hari seminggu lamanya kita kuat. Ntar kalau udah lebih dari itu, aduh udah ngantuk dah. Akhirnya 1, 2 rakaat pun nggak kita kerjain. Kenapa? Bales. Berat istiqomah. Makanya Rasulullah mengajarkan salat tahajud itu 2 rakaat yang ringan dulu. Ntar kalau udah rakaat bisa 2 rakaat lagi nambah. Terus nggak terbatas kalau kita kuat. Kalau enggak ya 2 rakaat aja. Yang penting istiqomah. Salat duha juga begitu. Walaupun salat duha kita kerjakan, tapi istiqomah kita kerjakan 2 rakaat, 4 rakaat. Jangan 2 rakaat, dikit banget salat duha. 4 rakaat salat duha. Minimal 4 rakaat. Wahai Bani Adam, tunaikan 4 rakaat untukku di pagi hari, aku akan tunaikan di awal hari, aku akan tunaikan, aku akan sempurnakan rezekimu di akhir hari. Nah ini disempurnakan berkahnya, disempurnakan mungkin jumlahnya, kualitasnya, kuantitasnya. Nah itu karena sholat duha juga bagian daripada sedekah. Di dalam tubuh kita ini ada 300 lebih ruas tubuh yang semuanya setiap hari harus disedekahin. Gimana kita mau sedekahin itu? Diberikan sedekah. Cara berikan sedekah supaya mudah-mudahan fungsi-fungsi ruas tubuh ini sehat. Orang berkata, "Allah bang, bukan itu. Yang penting mah kita olahraga rajin." banyak banget tuh zaman corona dulu. Siapa sih yang nggak nyangka orang pemain bola siapa yang lebih sehat daripada dia? Sehat banget, lari-lari di lapangan, kejar sana kejar sini bola. Tapi kena juga waktu corona. Bukan masalah itu. Sesuatu itu udah Allah takdirkan gitu. Kita cuma ngikutin aja. Olahraga kita bikin juga, kita sholat duha kita kerjain juga, sedekah kita kerjain juga. Al-istiqomah itu asasun aja. Orang yang dari muda ngerjain sesuatu secara istiqomah, insya Allah hasilnya akan mencapai kepada kesuksesan. Salawat juga begitu. Kita bersalawat 2.000, sholat Jibril 3.000, tapi sholat Jibril alias 10.000, 15.000 orang masih sanggup. Asal rajin aja. 1 hari 15.000, 25.000 masih sanggup. Yang penting rajin aja, nggak banyak pun. 1 jam katakanlah 3.000. 5 jam udah berapa? 15.000. Udah banyak. Itu sambil kita ngapain aja, sambil bergerak, sambil berusaha. Yang penting tasbih digital kudu ada. Ini salah satunya juga nih, tasbih digital itu bagian dari istiqomah. Kalau kita nggak pakai tasbih, nanti kita berapa udah ya? Nggak istiqomah akhirnya. Kita merasa udah banyak banget. Padahal kebanyakan muter-muternya. Akhirnya apa? Akhirnya bacanya nggak sampai targetnya. Target kita 1 hari katakan ya 30.000 sholat Jibril. Nggak pakai tasbih tapi kita kebanyakan ngerjain ini ngerjain itu muter-muter. Akhirnya baru dapat 3.000, 4.000 udah lemes kita. Makanya harus ada targetnya. Malahan namanya perbuatan baik itu memang dicatat buat istiqomah. Buat perbuatan baik kok dicatat ya istiqomah. Istiqomahnya itu yang dipertahankan supaya istiqomah terus menerus kita kerjain. Apa lagi membaca Al-Quran 1 hari 1 juz sanggup, alhamdulillah kerjain. Orang ada yang 1 hari 5 juz sanggup dikerjain. Cuman kalau banyak ya mungkin kalau juz pertama, juz 2, juz 3 sampai juz 5 kita kencang bacanya cepat. Coba kalau ada juz 28 udah
udah juz 28, udah juz 26, 27, 25, 24, kita udah susah bacanya. Kenapa jarang kita baca? Makanya kita istiqomah ngerjainnya. Walaupun cuma 1 juz, setengah juz, insya Allah bisa kita kerjain. Salat duha begitu juga kita kerjain. Istiqomah 4 rakaat, insya Allah berkahnya ada. Karena al-istiqomah itu asasun aja. Istiqomah itu dasar sebuah keberhasilan, kesuksesan. Sebelum ngerjain sesuatu, katakanlah kita ada proyek. Apa proyek kita hari ini, belum punya duit apa-apa, belum punya kerjaan apa-apa, tapi ada modal dasar nih apa. Dulu sering banget main Facebook, akhirnya dijadiin Facebook Pro. Udahlah, kita mau kita buat apa supaya keterkaitannya banyak, supaya penontonnya rame, iklannya ada, pendapatan ada, ya kita istiqomah upload tiap hari. Istiqomah kontraksi, apa itu kontraksi? Komunikasi dan interaksi dengan kawan-kawan di YouTube kita, di Facebook kita. Lalu juga kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berharap nih, sekarang kan bulan apa ini? Bulan 6, mudah-mudahan bulan 12 nanti akhir tahun saya udah ada penghasilan dari YouTube, katakanlah 3 juta misalnya, pengennya. Yang banyak-banyak dulu. Orang-orang dapat 160, 120 juta bang sebulan. Lah iya, kita jangan dulu, dia kan udah lama. Kita dikit-dikit dulu. Siapa tahu kita berharap 3 juta 1 bulan, ternyata dapat 6 juta. Kita apa yang kita kerjain, mula-mula kita konsisten, kita catat apa yang kita upload sehari-hari, berapa kali kita ngupload reel, berapa kali kita ngupload foto, ngupload tulisan, buat tulisan, kita buat planningnya. Nah setelah itu kita kerjain setiap hari secara istiqomah. Dan sambil ngerjain itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong kabulkan nih cita-cita saya lagi dibuat, apa itu, supaya nanti akhir tahun dapat 3 juta setiap bulan. Nanti kita naikin lagi jadi 4 juta, terus menerus dari 5 juta, sampai gak tersangka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ternyata 1 bulan udah dapat 10 juta dari Facebook. Karena memang iya banyak itu, buktinya udah banyak. Dari itu kita usahakan untuk istiqomah. Semua juga begitu, YouTube kan begitu juga, dagang di pasar juga begitu, istiqomah kita atur. Terus ya, kerjaan di kantor kan gitu, dokter pun begitu juga kan, sehari-hari datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, istiqomah dikerjain tiap hari. Itu nah, istiqomah. Kita sholat kan istiqomah, kita terus menerus. Kita bersolawat juga begitu, istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah semuanya menjadi sukses, semuanya menjadi ada bekasnya. Sekurang-kurangnya kita kalau istiqomah berselawat, kita jauh dari maksiat. Ya memang iya, kita jadi malu sama Rasulullah. Malu sama Rasulullah. Masa selawat iya, makan riba iya, enggak jadi, enggak enak lah, enggak mau. Udah. Masa ngerjain sholat wajib aja, sholat sunnah enggak dikerjain, enggak enak, malu sama Rasulullah. Udah baca salawat banyak-banyak, akhirnya mulain dah sholat duha, mulain dah sholat ba'diyah, qobliyah, mulain dah sholat tahajud, sholat tasbih kalau bisa malam minggu dikerjain. Karena apa? Karena udah ngerasain halawatul iman, manisnya iman. Nah begitulah. Di dalam ayat Quran disebutkan orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat Allah, wazilat qulubuhum, hatinya bergetar. Karena udah istiqomah, selalu mendengar itu dari masih kecil. Dari baru lahir udah diajanin. Lalu dibacakan kalimat-kalimat yang enak, bukan kalimat-kalimat yang nyanyi-nyanyian, tapi dibacain sholawat. Insya Allah istiqomah, hatinya udah terpaut. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar karena ingat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istiqomah sampai kita habis malam-malam kita baca surat Al-Waqiah, lalu kita baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku habis maghrib. Insyaallah istiqomah sampai akhir hidup kita. Insyaallah baca sholawat juga kita baca. Insyaallah pertolongan Allah akan selalu ada buat kita semua. Hidup di dunia jadi hasanah, wa fil akhirati juga hasanah. Paminhum mayyaqulu, dalam ayat Quran disebut sebagian daripadamu, ada orang, paminhum maka sebagian daripadamu, man orang yaqulu, sebagian daripada mereka, man orang yaqulu, Rabbana wahai Tuhan kami, atina berikan kepada kami di dunia apa? Hasanah, kebaikan. Wa ma lahum bil akhirati min khalaq, dan mereka gak dapat apa-apa di akhirat. Kenapa ya? Karena mintanya cuma di dunia doang. Aminkum, dan sebagian lagi man orang yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami berikan kami kebahagiaan di dunia yang baik.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan di akhirat juga kebaikan, dan jauhilah kami dari api neraka. Itu yang selalu kita minta setiap hari kan. Itu yang kita mohonkan kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita membiasakan membaca salawat tiap hari, nanti akan terasa sendiri. Nomor 1, ibadahnya meningkat. Nomor 2, malas berbuat maksiat. Mau berbuat maksiat malas jadi. Insya Allah hidup kita lebih berkah. Jadi rezeki gampang datang. Karena apa? Orang yang baca salawat bisa jadi hatinya udah wazilat kulubuhum. Apabila dibacakan ayat Allah, apabila disebut nama Allah, wajilat kulubuhum, hatinya bergetar. Baru aja berucap, ya Allah, ini kalau ada proyek, insya Allah kalau berhasil dapatnya segini. Tiba-tiba alhamdulillah proyeknya berhasil, usahanya berhasil. Karena apa? Karena doanya diijabah oleh Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari memperbanyak salawat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang mencintai beliau dan beliau juga mencintai kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sunnah-sunnah Rasulullah kita kerjakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.